Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah pertemuan pertama dengan saya. Itu diampu oleh saya dan Ibu Dr. Salma. Berdasarkan jadwal saya duluan sampai pertemuan ke-8, kemudian pertemuan 9 sampai berikutnya sampai pertemuan 16 itu akan dipandu oleh Ibu Dr. Salma Saleh. Jadi TIU itu adalah tujuan instruksional umum. Jadi setelah mempelajari mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal, maka Anda sekalian mahasiswa diharapkan mampu memahami fungsi dan peran pasar modal dalam sistem keuangan dan perannya dalam perekonomian, jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar modal, dan memahami harga saham individu, indeks harga saham gabungan, teknik analisis fundamental dan teknikal dalam menilai sekuritas, dan teori portfolio serta CAPM dan APP. CAPM itu adalah Capital Asset Pricing Model dan APT itu adalah Arbitrage Pricing Theory. Ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, literatur yang kami gunakan itu Robert A. Hogan, itu Modern Investment Theory, 4th edition, Prentice Hall International Incorporated, USA. Nah, itu sudah saya kirim. Kemudian Farid Haryanto dan Siswanto Sudomo. Itu perangkat dan teknik analisa investasi di pasar modal Indonesia. Itu diterbitkan oleh Bursa Efek Jakarta. Kemudian Sunaria. Itu judul bukunya Pengantar Pengetahuan Pasar Modal edisi kedua, AMP YKPN Yogyakarta. Kemudian Dan W. French itu Security and Portfolio Analysis, Concept and Management. Diterbitkan oleh Merrill Publishing Company, Columbus, Ohio, USA. Kemudian Suatusnan, Dasar-dasar Teori Portfolio dan Analisis Sekuritas, UPP AMP YKPN Yogyakarta. Profesor Suatusnan ini dosen saya dulu ketika saya S1. Ya, manajemen keuangan, beliau yang bersama Prof. Bambang Rianto. Dan kita buku-buku yang perlu dibaca ya, modern itu saya sudah kirim e-booknya, ya silakan nanti dibagi dan itu akan menjadi tugas Anda ya. Nah, itu udah tahu berapa bab, nanti dibagi satu orang satu bab. Buatlah kemudian PowerPoint dari masing-masing bab itu. Dan itu yang akan kami nilai. Satuan acara pengajarannya. Jadi pertemuan kedua, ini kita beri simbol 1, bab 1. Itu pendahuluan. Itu kita bicara tentang investasi, jenis-jenis investasi. Bicara pula tentang pasar modal. Dan ada persamaan dan perbedaan antara pasar modal dan pasar uang. Efek Indonesia itu terdiri dari, meskipun satu lembaga, tetapi masih tergantung kepada apa yang diperdagangkan di bursa tadi. Ketika misalnya surat-surat berharga seperti commercial paper dan lain-lain yang bersifat jangka pendek, itu disebut dia pasar uang. Sedangkan kalau yang diperdagangkan itu surat-surat berharga lebih dari setahun, contoh misalnya saham, obligasi, itu dia pasar modal. Proses transaksi di pasar modal. Kemudian pertemuan berikutnya adalah pasar modal di Indonesia. Kita bicara sejarah. Tadi sudah ungkap juga tentang, nanti akan kami kirimkan juga ininya.
PPT-nya. Kemudian yang ketiga nanti kita bicara tingkat bunga dan pasar uang, pasar keuangan. Bagaimana peran Bank Indonesia di pasar modal? Bagaimana ada stabilitas di pasar modal tadi? Kaitannya dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Karena pasar modal itu juga merupakan lembaga keuangan lain, non-bank. Kemudian yang keempat ini tingkat bunga dan harga sekuritas. Nah, ada keterkaitan antara harga-harga surat-surat berharga di Bursa Efek Indonesia itu dengan tingkat bunga di lembaga perbankan. Nah, itu nanti kita akan sampaikan juga. Kemudian, emisi surat berharga di pasar modal. Nah, emisi saham itu adalah menerbitkan saham, baik penerbitan baru atau emisi saham baru maupun emisi saham yang sudah ada kemudian diperbanyak jumlahnya. Berikutnya kita bicara saham dan indeks harga saham. Ada nanti indeks harga saham individu, ada saham indeks harga saham gabungan. Nah, data-data berkaitan dengan harga-harga sekuritas itu ada di Bursa Efek itu sama kondisinya ketika di Jakarta dengan di galeri yang ada di Setie itu, galeri Bursa Efek atau kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang ada Yusuf dekat Setie juga. Nah, itulah bahkan di Setie pun itu bisa di galeri Setie, galeri BEI itu bisa kita melakukan perdagangan. Kemudian di ketujuh bagaimana menilai investasi saham. Jadi ketika kita membeli saham itu sesungguhnya kita berinvestasi. Nah, investasi itu kan adalah kegiatan menanam dana atau mengeluarkan dana hari ini dengan harapan memperoleh pendapatan di masa mendatang. Pendapatan ataupun laba, keuntungan di masa mendatang. Nah, dalam menilai saham itu ada banyak pendekatan. Ada misalnya dilihat pendekatan melalui PER, Price Earning Ratio. Ada pendekatan nilai sekarang atau present value. Kemudian pertemuan yang kedelapan bab pasar modal efisien dan teori portfolio. Nah, ada efisiensi pasar, mekanisme efisiensi pasar, ada portfolio optimum. Portfolio optimum itu artinya portfolio itu sendiri adalah sekumpulan saham atau ada beberapa jenis saham yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya punya saham PT Antam, PT Sampurna, semua perusahaan-perusahaan go public bisa kita. BRI, BNI, Bank Syariah, dan seterusnya. Itu semua punya saham. Dan harga saat ini yang paling ada nanti di indeks harga saham itu kita bisa lihat. Misalnya indeks ke-10, top 10, itu biasanya BRI itu yang pertama. Artinya paling lancar diperdagangkan. Semakin lancar ditransaksikan saham satu perusahaan, maka harganya akan semakin naik. Apa saja yang bagus kita miliki, yang optimum. Nah, itu nanti ada teori CAPM, ada arbitrase present teori, sehingga kita bisa menentukan berapa jenis saham atau berapa jumlah jenis saham dan berapa jumlahnya saham itu yang paling efisien. Dan kita bicara tentang produk yang diperdagangkan di Bursa Efek itu, obligasi dan reksadana. Saham, obligasi, ada reksadana. Nah, bicara ROI-nya, return on investment, itu tingkat pengembalian atas obligasi maupun reksadana. Kemudian kita bicara berikutnya adalah bicara option, tipe-tipe kontra opsi, call option, put option. Call itu adalah kita membeli, mau membeli.
sedangkan put itu menjual. Nah, apa manfaatnya dari option tadi? Nah, kemudian kontrak future. Ada kontrak spot, ada kontrak forward di masa mendatang. Future itu juga. Kalau forward itu ada jangka waktu tertentu di masa mendatang juga. Tapi future itu lebih panjang lagi. Ada hedging, mengunci agar kita pada tingkat harga berapa kita bisa tidak terlalu terjebak oleh risiko. Kita juga akan bicara tentang waran dan konversi, obligasi dikompresi dan sebagainya. Nah, itu derivasi dari saham dan obligasi. Nah, kemudian nanti berikutnya kita bicara ekonomi makro dan analisis industri. Ini sudah menjelang masuk ke teori-teori portfolionya. Cara ekonomi global, ekonomi makro domestik, siklus bisnis, dan analisis industri. Kemudian bicara return and risk. Return itu adalah tingkat pengembalian atas investasi kita. Nah, risk itu risiko yang bisa muncul untuk berkaitan dengan harapan kita memperoleh return tadi, expected rate of return. Kemudian yang ke-15, nah ini ada portfolio risiko optimal. Sekuritas yang kita miliki. Jadi model penentuan harga sekuritas yang kita miliki. Nah, ada pengertiannya, ada asumsinya, kemudian ada arbitrase pricing teori. Saya kira itu yang menjadi yang akan kita bahas dalam manajemen investasi dan pasar modal. Nah, saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya ya silakan. Tidak ada, saya akan kirimkan juga saat ini ya. Tidak ada pertanyaannya, kuliah ini selesai. Jadi kalau Anda mensubscribe-nya berarti setiap pertemuan yang saya upload di YouTube itu akan ada pemberitahuan. Tapi ya saya kira Anda harus yang dimuatkan baik-baik semua. Tidak ada ya semua ilmu pengetahuan yang mau belajar dari saya banyak sekali, ada 50-an lebih. 50-an jenis video yang semua berkaitan dengan kegiatan perkuliahan yang saya lakukan, kegiatan menguji, kegiatan apapun. Yang penting menggunakan link Zoom saya. Nah, kalau menggunakan linknya orang saya tidak bisa karena saya harus minta rekamannya. Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan kita ini. Pertemuan keduanya saya kira nanti sesuai dengan jam 13.30. Saya akan setting. Saya mohon maaf salah setting tadi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.